Tadi sudah kalian lihat video dari uji Wilcoxon, uji chi-square 2 populasi, dan Fisher. Ya. Dan tadi kalian sudah merangkum syaratnya ya, atau kriteria apa untuk melakukan uji-uji tersebut. Kemudian membuat contohnya juga. Ya, saya lihat contohnya beberapa dari slide ini. Memang yang nggak ada di video sih, tapi ada di slide. Ya, nggak apa-apa. Minimal kalian membaca slide juga, kan gitu. Membaca slide dari kakak tingkatnya. Ya. Ada yang mau menjelaskan? Ya, nge-review lagi apa itu uji Wilcoxon? Ada yang bersedia? Akan saya nilai. Jadi dari hasil belajarnya tadi, ada yang mau mereview? Rijal mungkin? Jal? Uji Wilcoxon, Jal? Coba jelaskan, Jal. Yang kamu pahami apa, Jal, dari uji Wilcoxon? Jadi uji sebenarnya belum begitu paham sih Pak, yang Wilcoxon sama exact Fisher itu belum begitu paham, soalnya kan agak rumit dan mungkin step-stepnya tuh kurang kurang kayak perlu dihafal gitu loh Pak. Jadi saya belum terlalu paham. Tapi sih yang saya dapat tadi itu jadi Wilcoxon ini namanya tuh Mann-Whitney Whitney test juga. Terus dia tuh prosesnya di ranking dulu nilainya, terus dibagi jadi dicari selisihnya dulu, terus nilai absolut dari selisihnya itu di ranking. Kalau misalkan ada yang sama dicari rata-ratanya, terus dipisahin ranking yang positif sama yang negatif. Nah, terus kalau dia ada, terus di yang positif sama negatif itu dijumlahin rankingnya, terus yang paling kecil itu diambil sebagai T-hitung. Terus nanti untuk dibandingin sama T-tabel. Nah, kalau misalkan sama ini juga Pak, saya agak bingung. Kalau di video itu kan kalau misalkan ada D yang banyak seragam gitu. Sedangkan kalau di belajar statistik tuh keterangannya tuh kalau banyak ranking yang seragam gitu Pak. Ada penyesuaian variansinya, saya masih bingung. Jadi yang banyak seragam tuh yang difference-nya atau yang rankingnya. Maksudnya gitu, gimana? Maksudnya yang banyak seragam tidak dihitung gitu maksudnya yang? Bukan nggak dihitung sih Pak, ada penyesuaian ragam gitu loh Pak. Oh, yang koreksi. Ya, yang koreksi. Yang koreksi bukannya yang dia itu sampelnya sampel besar. Yang ada koreksinya. Oke. Ada yang... Mungkin baru itu sih. Ya, oke. Ada yang mau menjelaskan lagi terkait sama Wilcoxon, mungkin menambahkan dari yang disampaikan sama Rijal dari hasil penangkapan dan belajar dari mungkin dari slide lain. Ini diem nih pada bisa atau pada nggak tahu sih? Saya jadi bingung sendiri gitu. Ya. Oke. Ya, memang konsep
apa namanya, kuliah sekarang ya merdeka belajar ya seperti ini ya. Jadi belajar mandiri, ya, kita hanya dosen memandu ya terkait sama materinya. Ya, memandunya tidak full, tetapi memang sebentar saya. Oke. Nanti akan ada ini ya, perubahan kurikulum ya, khususnya untuk KS ya. Untuk KS nanti ada perubahan kurikulum, tapi mungkin kalian masih pakai kurikulum yang lama. Yang kurikulum baru itu yang anak baru, KS anak baru. Sedang dirapatkan kurikulumnya, jadi termasuk untuk yang skripsi ya, skripsinya model baru. Nanti mungkin untuk skripsi tahun ini akan berbeda dengan skripsi tahun sebelumnya juga, termasuk tahun kalian nanti ya. Oke, Jal, tadi sebenarnya Wilcoxon itu lanjutan dari uji tanda ya. Lanjutan dari uji tanda, dia tidak hanya, kalau uji tanda itu kan hanya ngelihat dari arahnya, tapi kalau di sini kita lihat besarannya ya, besarannya. Jadi tidak hanya positif negatifnya dihitung berapa yang positif, berapa yang negatif, tidak. Kalau kemarin kan hanya melihat itu saja ya. Tapi kalau di Wilcoxon ini kita nilai besaran dari arahnya tadi ya. Yang positif tadi besarannya itu dilihat dari rankingnya tadi ya, rankingnya. Nah ini kalau sampel kecil tadi dari penjumlahan positif sama negatif, ranking dari positif sama negatif kita ambil yang terkecil ya. Kalau menggunakan sampel besar ya ini tadi ada penyesuaian di bagian T-nya, di bagian rumus dari ini ya. Nah penyesuaiannya ya seperti ini ya, ada variannya di sini, sigma T-nya ada di sini ya, sama dengan akar ini ya. Rumusnya seperti ini. Kita langsung contoh saja mungkin ya, biar lebih enak. Nah ini ya, daerah kritis jika N-nya kurang dari 25, kita pakai tabel Wilcoxon ya, untuk membandingkannya. Kemudian kalau N lebih dari 25, kita pendekatannya pakai normal lagi ya, kayak sebelum-sebelumnya. Kalau yang besar, kita pakai normal. Wilcoxon ini kan sebenarnya dia tadi hipotesisnya apa? Ya, untuk melihat apakah populasi tersebut sama ya atau populasi tersebut berbeda. Ya. Kalau satu arah ya sama, kalau H0-nya, H1-nya dia lebih besar atau lebih kecil bisa. Jadi seperti itu. Nah, ini misalnya contoh dari produktivitas kerja pegawai sebelum dan sesudah ya, sebelum dan sesudah. Bisa juga Wilcoxon itu untuk membandingkan dua hal, misalnya dengan menggunakan metode baru dengan menggunakan metode lama, ya itu bagaimana performnya, ya perbedaannya, apakah ada beda atau sama saja, ya itu juga bisa, ya jadi bisa pakai itu. Ya. Nah kemarin saya ngitung untuk membandingkan model A dengan model B, ya model A dengan model B dengan baseline-nya model A misalnya ya, apakah model A itu lebih bagus atau berbeda dengan model B, ya itu kita bisa pakai uji ini. Ya. Nah ini tadi ya, tadi ada contoh yang seperti ini, kalian sudah menuliskan ini juga tadi saya lihat beberapa responsi tadi juga ada yang dari contoh ini, tinggal nyalin ya. Nah ini kita selisihkan dulu ya, kalau misalnya sesudahnya itu lebih besar berarti dia positif, kalau sesudahnya itu lebih kecil berarti dia negatif ya, dari selisihnya. Nah kemudian dari selisihnya ini kita rankingkan dari yang terkecil sampai yang terbesar
ya. Di sini yang terkecil adalah +1, dia ranking 1, ranking 2-nya adalah +2, dan di sini juga ada +2, ya. Jadi 2 ditambah 3, tadi kan aturan dia yang 2 yang setelahnya itu kan 3, ranking 3. Jadi 2 tambah 3 dibagi 2 jadi 2,5 dan seterusnya, ya, sampai ada ranking ke-10 karena ini dia ada 10. Kemudian baru kita kasih tanda ketika dia di sini positif, berarti kita taruh dia positif untuk jenjang rankingnya tadi, ya. Ketika negatif ya kita taruh ke yang negatif. Kemudian dari yang positif, ya, rankingnya kita jumlahkan, negatif pun juga kita jumlahkan. Dan dari positif sama negatif ini kita cari yang minimum yang mana, kemudian kita bandingkan dengan tabelnya. Sehingga kita bisa dapat kesimpulan. Nah, berbeda kalau misalnya dengan menggunakan sampel besar. Di sini ada berapa nih? 29, ya. Artinya dia lebih dari tadi sampelnya berapa? 25 ya. Ya. Ketentuan dia besar itu 25, ya. Ya, ini. Jadi kita tulis dulu hipotesisnya. Kemudian kita hitung, ya. Bentar, ini statistik ujinya. Nah, ini ditimpa sama dia, ya. Ya, kita hitung masing-masing D-nya, kemudian kita rankingkan juga, ya kan, ketemu T yang paling kecil kita pakai, N-nya 22, kok 22? Oh ya, yang 0 kita abaikan, ya. Yang 0 ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, dari 29 dikurang 7 menjadi 22, ya. Kemudian di 0-nya 7. 7 ini dari mana? Yang nilainya 0. Ya, yang nilainya 0 ada 7. Karena terdapat ranking yang kembar, maka kita menggunakan koreksi ragam. Nah, ini ya yang dimaksud sama Rijal tadi ya, koreksi ragam itu yang kembar untuk menentukan TJ-nya tadi, ya. Untuk menentukan TJ. Nah, ini yang kembar yang mana? Ranking 2,5 itu ada apa TJ-nya 4. Sebentar, aduh, ini kembali dulu. 2,5, 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 ya. Ya, jadi yang positif sama negatif dihitung juga. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Ya. Ketemu TJ, kemudian ini juga TJ. 5,5 ada 2 dan lain sebagainya. Ya, itu karena rankingnya kembar. Ya. Kemudian kita hitung untuk TJ kalikan TJ-1 kalikan TJ plus 1. Ya. 4 dikurang 1, 3 kalikan 5, 15. 15 kali 4, 60. Ya, benar ya? Nah, kemudian kita totalkan dari jumlah tadi TJ yang di ini dibagi 2. Ya, totalnya ini dibagi 2, ketemu 54, ya. Nah, TJ ini digunakan untuk menghitung sigma T, ya, untuk menghitung sigma T-nya. Ya, kemudian kita hitung dulu sigma T-nya, akar dari ini, ya. Oh, mu T juga kita hitung ya, mu T-nya sekian, 126,5. Kemudian sigma T-nya kita hitung, ya, ketemu 29,9. Sehingga nilai Z-nya itu ketemu T besar tadi 38 ya tadi, dikurangi mu T, ya, dibagi sama sigma T, ketemu minus 2,95. Ya. Nah, ketemu minus 2,95. Ya. Nah, ini nilai Z. Nilai Z dari sekian. Jadi kalau misalnya kita ingin membandingkan dengan nilai Z tabel, bisa, atau pakai p-value. Ya.
Kalau kita bandinginnya dengan alfa per 2 ini nggak perlu kita kalikan 2 ya p-value-nya ya. Nah, peluang dari Z ini ketemu pakai 2 kali ya menjadi 0,0309 ya dibandingkan dengan alfa, sehingga dia tolak 0 ya, karena dia lebih kecil dibandingkan 0,05 ya. Sehingga kalau tolak H0 berarti ya berarti mesin tik model baru berpengaruh terhadap kecepatan pengetikan ya, atau kecepatan dari mesin tik baru tidak sama dengan kecepatan dari mesin tik lama ya, seperti itu. Jadi ini ya tadi ya Rijal ya tadi yang dimaksud dengan apa namanya yang ranking kembar tadi ya, koreksi diragamnya untuk data yang banyak yang besar ya, ketika ada ranking yang kembar kita sesuaikan untuk TJ-nya ini ya. Ya, kemudian untuk dua sampel yang independen ya, kita bisa pakai chi-square ya, kita bisa pakai chi-square. Nah, chi-square ini kalau 2 kali 2 seperti apa gitu ya. Nah, ini ya seperti ini maksudnya. Jadi hipotesisnya frekuensi sampel pertama sama dengan frekuensi sampel kedua. Satunya ya frekuensi sampel pertama itu tidak sama dengan frekuensi sampel kedua. Ya. Nah, ini seperti chi-square biasanya ya rumusnya. Nah, untuk kasus 2 kali 2, kalau tadi untuk kolom sama row-nya lebih dari 2 kali 2 seperti biasa lah ya, chi-square biasa. Tapi kalau chi-square 2 kali 2 ya tampilnya ya, itu jika dia n-nya lebih dari 40 maka chi-square-nya dihitung seperti ini. Ya. Dengan derajat bebas 1. Kemudian jika n-nya antara 20 sampai 40 antara itu ya, rumus chi-square ya untuk n lebih dari ya, kalau lebih 40 dari 40 boleh digunakan jika ya ini benar juga sih yang tadi yang apa namanya yang di atas ini berarti ya kita bisa pakai ini maksudnya gitu ya, atau antara ini kita juga pakai yang ini ya, antara 20 sampai 40 ini juga kita pakai chi-square ini ya, boleh digunakan jika EIJ-nya ini nggak pakai EIJ kalau ini lebih dari 5, sebaliknya EIJ kurang dari 5 gunakan Fisher. Oke. Oh, sebentar, ini yang nomor 2 di keep dulu ya, Kayaknya ada salah redaksi di sini deh. Ya emang benar kalau misalnya lebih dari 40 kita bisa pakai chi-square, tapi chi-square yang biasa. Kalau misalnya ada apa namanya EIJ-nya kurang dari 5 kita gunakan Fisher ya. Kalau lebih dari 5 kita bisa pakai chi-square biasa, itu benar. Tapi kaitannya sama apa namanya n di antara 20 sama 40 jadi nggak nyambung gitu dari apa namanya informasi yang di nomor 2 ini. Ya, nanti coba saya lihat lagi di buku ya. Kemudian untuk n kurang dari 20 ya dan dia pasti kurang EIJ-nya kurang dari 5, itu bisa dipastikan seperti itu. Kita bisa gunakan Fisher.
atau enggak kurang dari 5 pun, kalau kurang dari 20 kita langsung gunakan Pfizer ya untuk 2x2 ya. Ya, uji chi-square satu sisi atau satu arah ya, p-value-nya dibagi 2 ya, baru dibandingkan dengan alfa, ini sama dengan yang sebelumnya. Dua arah sama. Nah, ini contohnya, langsung ke contoh aja. Contohnya seperti ini ada 72 N-nya, ya artinya dia pakai yang tadi mana? Ini ya, pakai yang ini, yang chi-square nomor 1 tuh, ya, yang nomor 1. Ya. Kita tentukan H0-nya frekuensi dari KB, ya, KB kota besar dan kota kecil, K. Ya, itu sama, kemudian untuk H1-nya frekuensinya berbeda. Ya, kualitas kota A dan kota B berbeda. Ya. Nah, ini untuk chi-square-nya kita pakai tadi yang nomor 1 dengan rumus N kalikan seperti itu. Ya, ya kita tinggal masukin saja A, B, C, D, jangan kebalik. A, B-nya ke samping, kemudian ke bawah, ke samping lagi ya. Jangan sampai kebalik A, kemudian B-nya ke bawah, enggak. Nah, takutnya salah ya. Jangan sampai kebalik-balik untuk menentukan mana A, B, C, dan D-nya. Ya. Kalau kebalik ya salah. Ya, kalau kebalik nanti bisa salah nanti kalian hitungnya. Ya, setelah dihitung ketemu chi-square-nya 2,67 ya. Kemudian dibandingkan dengan chi-square tabel dengan derajat bebas 1 tadi ya. Dia tolak terima H0 atau gagal tolak H0 ya. Ya, ini yang 3 orang kemana ya? Responsinya ada nggak ya? Saya terganggu dengan 3 orang yang belum masuk tadi. Nah, kemudian kalau yang dia kurang dari 20 ya, kemudian ekspektasinya kurang dari 5, kita tidak bisa menggunakan chi-square ya, tapi kita gunakan uji Pfizer ya. Uji Pfizer menurut saya di YouTube sudah cukup jelas ya, di YouTube untuk yang Pfizer sudah cukup jelas menurut saya. Kita mencari yang nilai ekstrim dari kombinasi di dalam selnya, tetapi marginalnya nggak boleh berubah ya, antara marginal baris sama marginal kolomnya sama totalnya itu nggak boleh berubah. Yang berubah itu di dalamnya. Ya, jadi kita melihat kombinasi atau kemungkinan di dalam sel itu bisa sekecil mungkin. Ya. Sampai ekstrim gitu maksudnya, sampai se-ekstrim mungkin ya. Jadi beberapa peluangnya nanti baru dijumlahkan, baru dibandingkan sama alfanya. Ya. Contohnya ini misalnya ya. Nah, ini kita bisa nggak tahu, ini nggak bisa ya, kita balik lagi ya. Misalnya 10-nya ada di atau 5 di sini, 5 di sini, ini tetap 0, ini 9. Bisa ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita kombinasikan lagi dari gambar ini ya. Nah, ini ya. Tadi sama nggak ya? 7. Beda ini ya. Beda. Ya. Dari apa namanya elemen ini pun ya, ini cara untuk ngitung Pfizer-nya ya, gambarannya seperti ini. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita kombinasikan lagi, ditambahkan lagi dengan yang ekstrim, peluang yang ekstrim yang lainnya. Misalnya nolnya itu ada di ini, nggak ada nolnya ada di bawah misalnya ya, di grup kedua tapi yang kode 2 ini 0. Kemudian yang grup 1 yang kategori 2 ini 5. Jadi ke bawah ini dia tetap 5. Kemudian di sini yang grup 1 kategori 1 itu dia
5 tadi ditambah di sini 9, berarti 14 ini tetap. Kemudian di sebelah sininya 5 tambah 5 tetap dia 10, ini 9 ya. Bisa juga nolnya ada di bawah, ya, nolnya di bawah. Kemudian 10-nya ini dibagi 2, 55. Ya, kemudian yang grup 2 kategori 1 dia jadi 9. Itu pun juga bisa. Ya, jadi kita mengkombinasikan di situ yang kira-kira marginal bawah sama marginal kolom sama marginal ininya tetap. Ya, sebenarnya ini ada bisa kita jumlahkan lagi dengan peluang yang tadi. Ya, ada satu lagi. Ya. Nah, jika tidak ada elemen dari tabel kontingensi tidak ada yang bernilai 0, ya, maka kita bisa dapatkan ya kombinasi sampai yang ekstrimnya, ya ekstrimnya sampai dia dapetin ada satu selnya itu yang sama dengan 0, ya. Nah, ini bisa kita kombinasikan dari tabel di atas menjadi tabel yang di bawah ini. Ya, kita cari kombinasinya yang kira-kira kalau yang 0 di sini, ya kan, di grup 1 kategori 1, ya. Nah, itu nanti akan merubah yang mana nih, nah, gitu. Sampai kita bisa dapetin yang benar-benar ekstrim. Ya. Semua peluang yang bisa dilakukan di situ, nanti kita jumlahkan peluangnya, ya, baru kita bandingkan sama tabelnya dengan alfa, sorry, ya, karena dia peluang, ya, kita bandingkan sama alfa. Nah, ini hipotesisnya hampir sama dengan sebelumnya, ya, kedua populasi identik, ya, kemudian satunya dia berbeda. Ya. Kalau satu arah nilai sampel 1 cenderung lebih besar atau lebih kecil, ya, dari sampel yang kedua. Ya. Langsung contoh saja, misalnya seperti ini, ya. Ini tadi juga ada beberapa yang menuliskan ini di contohnya, ya, di contoh responsinya tadi saya lihat Fadil kalau nggak salah, ya. Fadil tadi dari contohnya yang ada di slide semua tadi. It's okay, nggak apa-apa. Ya, sebuah pertanyaan dilontarkan kepada bobotoh sepak bola dan bukan bobotoh sepak bola. Apakah setuju dengan pembubaran PSSI? Ya, jawaban singkatnya seperti setuju, tidak setuju, gitu, ya. Ya, kita pakai Visor karena kalau kita tabelkan, ya, menjadi seperti ini, ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kita sebenarnya kita sampai ke arah 0, ya. Kalau 0 bisa nggak ini? Bisa sih. Yang satu ini menjadi 0, kemudian di atasnya jadi 5, ininya ini 5 tambah di sini 2, oke, bisa. Iya, bisa, tinggal yang di satunya kita kasih ini. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi P1 tambah P2, ya. Kita jumlahkan. Kalau misalnya ini benar-benar yang paling ekstrim. Kalau misalnya masih ada yang paling ekstrim lagi, bisa kita jumlahkan lagi peluang yang ekstrimnya lagi. Ya, jadi kita cari beberapa tahapan yang sampai dia ekstrim. Ya. Untuk penjelasan lebih lengkap itu sebenarnya ada di YouTube Isaac Fisher, itu jelas sekali dia seperti itu, dan hasilnya setelah kita cocokkan dengan R dan kita cocokkan dengan SPSS itu sama, ya. Mungkin itu, atau ada yang punya pendapat lain setelah membaca buku yang lain misalnya. Ini 3 orang kemana ya? 3 orang siapa ini? Saya penasaran nih. Ini sama aja dia absen tapi dia ke kantin.
Responsinya sebentar, saya lihat dulu responsinya di Google Classroom. Ya, ada 2 yang belum assignment, belum assign ya. Siapa ini yang 2 ini? 2 yang belum assign itu si Nabila Bianca sama Velia. Di sini ada Nabila sama Nabila sama Velia ada? Nggak ada Pak, orang Pak. 2 orang itu nggak ada? Nggak ada Pak. Oke. Dia kemana ya? Tadi ada di sesi 1-2 tadi. Velia sama. Dia ada Pak. Mana dia? Ketiduran mungkin ya? Habis makan siang, istirahat sebentar, ternyata ketiduran sampai jam 4 kurang. Ya, oke. Terus yang satu lagi siapa ini yang belum hadir? Hanif Pak. Hanif lagi ya? Dia rumahnya di mana ini? Tapi tadi dia udah ngirim responsi. Tolong dong dikasih tahu ya. Kehadiran tidak hanya dari responsi saja, dia udah beberapa kali ngirim responsi, ya, tapi tidak hadir di Zoom meeting. Nah, ini untuk pengurang nilai kalian juga, ya. Ya walaupun ini, ya kasih tahu ya Fatah ya. Ya ini sama aja dia absen, ya kalau offline ya, kalau kita tatap muka dia absen terus dia pergi gitu, dia pergi ke kantin gitu. Atau pulang, ya. Yang penting udah absen, ya. Enggak gitu, ya. Enggak gitu caranya. Ya, memang saya sengaja ngasih responsi di awal, ya. Di akhir baru nanti tatap muka. Ya, ternyata seperti ini. Dia rumahnya di mana ini, Hanif? Hanif di mana? Jawa Tengah, Pak. Nah, Jawa Tengah kan, Jawa Tengah nggak susah sinyal lah. Ya. Jawa Tengah tidak begitu susah sinyal daripada ke daerah timur yang agak-agak susah sinyal ya. Daerah timur atau di Sulawesi yang ini juga pada masih masuk kok, yang lain ya kan. Ya oke. Ada catatan berarti. Ya nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan dari materi? Siapa nih yang ngomong, siapa nih? Saya, Pak. Daris. Oh, Daris, ya silakan Daris. Mau nanya mengenai yang uji eksak Fisher, Pak. Eksak Fisher, ya. Saya masih bingung yang ranking yang ekstrim itu, Pak. Ekstrim. Yang ekstrim itu maksudnya gimana ya, Pak? Kan tadi tuh ada yang P1 sama P2. Nah, P2-nya tuh kan dari tabel yang ekstrim. Nah, apakah mungkin ada tabel-tabel ekstrim lainnya lagi sampai misalkan P3, P4, P5 atau... Iya, bisa jadi. Asalkan gini, Daris. Jadi intinya Fisher ini ya, ketika kita tabel pertama ketika kita tabelkan, ketika dia tidak ada 0, ya, itu kita bikin sampai dia mendekati 0, sampai dia ada 0-nya. Ya, nah, proses untuk mendapat sampai 0 itu kan ada proses dari P0, P1, P2, P3, P4. Mungkin ada beberapa P, ada beberapa kemungkinan dia tuh ekstrim. Tetapi ya, syaratnya untuk menjadikan dia ekstrim itu marginal baris sama marginal kolomnya nggak boleh berubah. Yang berubah di dalamnya aja. Bisa jadi ada kemungkinan P4 sampai P4. Karena ada 4 kolom aja atau 3 P3 gitu. Gitu ya. Oh, jadi setiap perubahan yang dilakukan pada tabel, yang penting marginalnya tetap sama, itu merupakan nilai ekstrim, Pak? Iya, dia nilai ekstrim. Nanti di jumlah nilai ekstrim yang lain, misalnya yang 0 di sisi sel yang 11 misalnya, yang ya N11, kemudian nanti di sel N12, di N21, di N22, nanti dikombinasikan aja yang 0, yang misalnya di situ 0, kemudian gimana nih susunannya, asal dia tidak berubah
jumlah kolom sama jumlah barisnya tidak berubah. Kalau kita sudah mentok nggak bisa kita putar-putar lagi, ya sudah gitu. Pak, berarti kita harus cari sampai mentok atau boleh cuma salah satu aja, Pak? Cari sampai mentok. Cari sampai kemungkinan itu tidak ada. Sampai ekstrim, terus kemudian nanti p-value-nya dijumlahkan semua. Pak. Ya, p-value dari ekstrim itu tadi dijumlahkan semua. Sama yang p-value dari tabel awal. Ya, tabel awal itu P0-nya, kemudian nanti P ekstrim lainnya itu dijumlahkan. Nah, itu nanti akan ketemu Fisher-nya. Ya, peluang Fisher. Nah, apakah benar nanti hasil hitungan manual kita bisa kita cek dengan SPSS ya, atau R-nya ya untuk penghitungan Fisher-nya ya. Ya, makasih banyak, Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Kalau misalnya dari awal udah ada nilai nolnya itu tetap dicari kemungkinan lain ya, Pak? Iya. Kalau misalnya memang nggak ada kemungkinan lainnya, ya sudah, itu saja berarti. Berarti satu sama lain tuh bisa jadi subjektif nggak sih, Pak? Angka-angkanya nanti bisa beda orang satu dengan orang yang lain gitu? Tergantung dari tabelnya ya, tergantung dari tabelnya. Kalau tabelnya memungkinkan untuk perbedaan itu bisa jadi, tetapi menurut saya sih tidak akan beda dengan yang lain ya. Tentunya mereka juga harus mempertimbangkan ketika kita memindahkan nilai 0 itu di N11 atau N12 atau N21 atau N22, itu kan nanti akan konsekuensinya di bagian jumlah baris sama jumlah kolomnya ya. Nah, jumlah baris sama jumlah kolom kan tetap, minimal kan dia harus merubah di dalamnya itu saja. Nah, kalau merubah di dalam itu saja kan berarti kan ya nggak banyak gitu, kombinasinya tuh nggak banyak karena hanya 4 aja ya, ada 4 sel aja gitu kan, gitu. Nggak banyak variasinya di situ, nanti nggak banyak kombinasi. Baik, Pak. Dari terima kasih ya. Ada kemungkinan sama lah, kecuali kalau selnya itu banyak, ya itu beda lagi ya kan. Kalau selnya itu banyak, beda lagi. Memang Fisher bisa juga digunakan ketika dia barisnya itu lebih dari baris sama kolomnya itu lebih dari 2 kali 2, itu juga bisa digunakan kalau EIJ-nya tadi kurang dari 5. Kalau ada EIJ kurang dari 5, kita pakainya Fisher memang. Ya, kalau itu lebih dari 2 kali 2 dan itu kombinasinya banyak. Kalau itu kombinasinya banyak kan sampai dia ekstrim dan lain sebagainya itu. Nah, tapi kalau yang khusus 2 kali 2 ya sangat sedikit kemungkinan untuk berbedanya. Ya, kemungkinannya cuma sedikit kok itu. Ya. Hanya dipindahkan ke yang ini. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kurang 4 menit lagi kita ya silakan Pak. Format laporan surveinya itu yang pertama ya, kita bikin kalau lebih bagus sih bikin ada pendahuluannya, ada bukan itu sih tujuannya sebenarnya kalian menjelaskan misalnya uji Fisher misalnya ya. Uji Fisher itu apa sih ya kan? Kemudian syarat-syaratnya bagaimana, caranya bagaimana ya kan? Kemudian ini ada kasus seperti ini ya. Kasus seperti ini nanti penyelesaiannya kayak gimana ya kan? Kasusnya itu berdasarkan survei ya, lampiran datanya ada, kemudian nanti di situ penyelesaian secara manualnya bagaimana, kemudian
SPSS-nya bagaimana, R-nya seperti apa, apakah sama sih itu. Saya pengen kalian itu benar-benar dari data real yang kalian dapatkan, kemudian kalian belajar menyelesaikan dari data real itu secara manual, kemudian bagaimana kalau dengan menggunakan bantuan software ya SPSS ataupun R, apakah sama hitungan kita gitu. Kalau nggak sama itu gimana nih, berarti kan ada salah nih di bagian hitungan manual kita. Nah itu proses belajar di situlah yang saya inginkan gitu sebenarnya ya. Jadi bikin laporan biasa saja ya, nggak usah seperti paper. Kalau paper kan tapi datanya boleh dicantumkan di entry-in semua ya. Mungkin laki-lakinya gimana, ininya gimana. Nah, data itulah nanti ya mungkin akan kita pakai di soal-soal dari UTS. Nah, kan dari data-data kalian sendiri nih yang kalian kumpulkan nanti. Jadi kalian juga ngumpulin Excel-nya ya. Jadi nggak hanya variabel saja, variabel A sama B misalnya itu saja, tapi mungkin ada laki-laki perempuannya, ya, ada gendernya, ada pendidikannya, ada yang lain-lainnya, yang informasi-informasi responden itu yang bisa kita dapat. Nah dari situ kan mungkin bisa saya olah lagi menjadi satu soal yang untuk saya sajikan ke kalian lagi gitu. Jadi soalnya kalian sendiri sebenarnya yang bikin itu dari data kalian gitu aja sih. Makanya datanya nanti dilampirkan juga ya dalam bentuk Excel untuk datanya. Kemudian lampirannya laporannya itu dalam bentuk Word. Ya. Nanti tinggal dikopas-kopas aja untuk outputnya ya. Nah, bagaimana cara penyelesaian dengan R dan lain sebagainya sudah ada di YouTube ya, sudah dari YouTube. Kemudian kalian juga sudah belajar Komsat. Baru kali ini ya, baru semester ini ya Komsat ya. Tapi it's okay lah ya, karena kata Bu Siti atau Pak Setia, Komsatnya anak KS dengan Komsatnya anak statistik tingkat 2 beda gitu. Ini lebih advance lagi katanya ya, untuk pengaplikasian ke big data atau data yang lebih besar lagi. Nah ini kan dengan data yang kecil, jadi menurut saya masih easy lah ya, masih mudah untuk kita ikuti. Nah, Oke. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk Pak, tugas kelompoknya juga ya, jangan lupa. Pak, izin bertanya. Ya silakan, Sita. Kalau misalnya pas Fisher kita bikin 2 kali tuh sampai P2 sama sampai P3. Nah, keduanya itu beda di kesimpulannya, Pak. Yang satu tolak, yang satu terima 0. Kita tetap ambil yang P terbesar ya, Pak? Maksudnya gimana? Maksudnya P2, Maksudnya, P3 gimana? Ketika kita ngitung P-nya sampai P2, itu kesimpulannya gagal tolak. Tapi ketika ngitung P-nya sampai P3, kesimpulannya tolak. Ekstrimnya tuh sebenarnya ada 3. Ya udah, sampai 3 dong. Kita ambil yang kemungkinan ekstrim yang paling banyak itu yang kita ambil ya. Nah kalau kita masih ragu, kita bandingkan sama hitungan SPSS gitu aja. Kalau manual kita masih ragu, ini kok salah ya, oh berarti masih ada peluang lagi nih gitu. Misalnya kita kurang ya hitungannya, oh ini kayaknya masih ada hitungan yang lain lagi nih. Nah, kita cari dulu, oh ternyata ini gitu. Itu ya. Nah, untuk mengetahui hitungan manual kita udah benar apa enggak, itu tadi cek lagi aja dengan SPSS-nya. Ya. Karena SPSS mencari sampai dia itu peluangnya itu ekstrim, benar-benar ekstrimnya itu semua dikumpulin di situ, baru nanti dijumlahkan semua. Gitu. Ya. Kamu dapat yang bagian itu, Fisher? Oke. Iya, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang lain? As? Sudah? Oke, untuk yang ini nanti di pertemuan ke-7 ya.
pertemuan ke-7 untuk yang Instagram di sebelum UTS. Ya. Untuk yang postingan Instagram sebelum UTS, yang ini ya, yang ini untuk tugas dan tambahan nilai untuk di UTS lah ya. Jadi UTS tidak totally dari situ, dari nilai UTS, tapi saya tambahkan dengan nilai-nilai yang lain, ya, keaktifan kalian dan lain sebagainya, itu saya ramu nanti jadi satu. Ya, karena saya nggak mau dari UTS saja nanti kalian di situ masih bingung dan lain sebagainya, kemudian ya nilai-nilai tugas yang saya iniin. Ya, dari responsi yang dikumpulkan juga itu saya lihat nanti. Oke. Saya pikir itu saja, saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini karena udah jam 4:03 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.